Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini insyaallah kita akan membahas materi tentang taharah. Apa itu taharah? Silakan diamati gambar yang telah Bapak sediakan di video. Baik, pengertian taharah ya. Taharah itu secara bahasa ya, berasal dari bahasa Arab taharatun yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah ya adalah taharah adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Apa itu najis? Apa itu hadas? Ya nanti akan Bapak jelaskan. Sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Dalil Al-Quran ya, tentang taharah ini adalah perintah Allah ya. Sebagaimana ke dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian dalil hadis ya, sebagaimana sabda Rasulullah, kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian berikutnya ada dalil hadis, Allah tak akan menerima solat tanpa bersuci dan tak menerima sedekah dari harta curian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yakni pengertian najis dan hadas ya. Najis ya, kita pun sudah tahu ya, tapi mungkin kita belum memahami arti daripada najis itu sendiri ya. Kita lihat ada di keseharian kita ada darah nyamuk ya, misalnya ada kotoran cecak, kotoran katak, kotoran ayam, kotoran adik kita, ataupun bahkan kotoran kita sendiri ya. Nah itu disebut sebagai najis. Najis ya berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran, dan sedangkan menurut istilah adalah suatu benda ya, benda yang kotor yang tentunya akan menghalangi kita untuk mengerjakan sholat, untuk mengaji dan sebagainya. Maka untuk sebelum kita ngaji atau sholat, maka kita harus membersihkan diri daripada najis. Sedangkan hadas ya, hadas itu ya berarti dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu peristiwa, kejadian, sesuatu yang berlaku. Sedangkan dalam istilah ya adalah keadaan seseorang yang tidak suci ya. Misalnya perempuan ya dalam keadaan tidak suci setiap awal bulan, misalnya datang bulan ya, tentu itu tidak membolehkan dia untuk sholat, tidak bisa untuk mengaji ya. Sehingga dia harus kalau udah bersih dari hadas barulah dia boleh sholat ya. Nah jadi sebelum kita sholat, sebelum ngaji, sebelum ibadah, kita dipastikan harus suci terlebih dahulu dari dua hal ini, yaitu najis dan hadas. Selanjutnya macam-macam najis. Najis itu ada 3 tingkatan ya. Sebagaimana hukuman ya, ada ringan, ada sedang, ada hukuman yang berat ya. Begitu juga dengan najis ya. Ada mukhaffafah artinya ringan, mutawassithah sedang, dan mughallazah yakni najis yang berat. Mukhaffafah ringan ya seperti misalnya air kencing bayi yang belum makan yang lain ya, sekitar bayi yang berumur 2 tahun lah ya, bayi laki-laki. Sedangkan najis mutawassithah contohnya bangkai binatang ya, sewaktu berdarah, dan darah, kemudian nanah, muntahan ya, kotoran kita ya, air kencing ataupun buang air besar ya, kemudian arak ataupun khamar, bir ya, itu adalah najis yang bersifat sedang ya. Sedangkan mughallazah itu adalah najis berat.
najis berat ini bersumber dari anjing ataupun babi. Ya, jelas itu adalah binatang yang Allah haramkan. Bagaimana dengan kucing? Ya, tidak. Kucing itu binatang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Berikutnya adalah hadas kecil. Ya. Hadas itu terbagi kepada dua ya. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu dapat dibersihkan dengan berwudu. Ya, kalau tidak ada air bisa dengan tayamum. Ya, seperti kita mau sholat ya kita berwudu dulu. Ngapa kita berwudu ya? Karena ya kita dalam keadaan belum suci dari hadas ya, mungkin dari WC, ya, dari bersentuhan, dari buang air besar, dari kencing dan sebagainya ya. Maka itu kita harus bersihkan dengan cara berwudu ya. Selanjutnya adalah hadas besar. Nah, hadas besar ini keadaan seorang itu harus tidak bisa dengan cara mandi, tidak bisa dengan berwudu, tapi harus dengan mandi wajib ya. Contoh yang laki-laki ya mimpi basah ya harus mandi. Perempuan misalnya dia haid ya maka harus mandi, tidak cukup dengan berwudu ya, tidak bisa dibersihkan dengan berwudu, maka harus mandi, dan mandi itu pun harus tahu caranya. Kemudian pengantin baru itu ya ayah dan ibu kita yang telah menikah ya itu melakukan hubungan suami istri maka harus mandi ya. Kemudian ibu yang setelah melahirkan ya, dan lain-lain ya. Ataupun karena meninggal dunia itu juga harus mandi wajib ya, harus dimandikan karena tidak bisa mandi sendiri ya karena orang sudah meninggal. Nah baik anak-anak yang disayangi oleh Allah, untuk berikutnya yang mungkin materi terakhir ya ini adalah alat-alat yang bisa kita gunakan untuk bersuci ya. Apa saja ya, paling tidak alat-alat untuk bersuci itu ada dua ya, kurang lebihnya ada dua lah ya, yakni ada air dan yang bukan air ya. Kalau yang air ini ada 5 macam air itu ya. Bisa dilihat di gambarnya ya, di slide-nya bahwa air itu ada 5 macam air bersih. Yang pertama adalah air mutlak tohir mutahhir, artinya adalah air yang suci dan bisa untuk digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk wudu, mandi ya. Contoh air hujan, air sungai, air embun ya, air salju ya, yang bersih lah pokoknya dan bercampur dengan apapun ya. Nah, kemudian yang kedua adalah air tohir ghairu mutahhir ya. Airnya suci, airnya bersih, tapi tidak bisa digunakan untuk wudu dan bisa digunakan untuk mandi. Contoh air kopi, air kelapa, air tabu ya, air semangka, air nanas, air rambutan ya, tidak bisa. Nah, berikutnya adalah air musta'mal. Air musta'mal ya air bekas cucian, air yang dah lama kita pakai, jadi tidak bisa digunakan lagi untuk wudu, untuk mandi ya. Air makruh atau musyammas, air yang dipanasi, dipanas terik matahari ya, panas, makruh ya. Makruh artinya boleh dipakai, cuma lebih baik ditinggalkan. Jadi kalau nak wudu usahakan airnya air yang dingin, air yang sejuk. Nah kemudian yang terakhir adalah air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang di dalamnya dicampuri oleh najis ya, misalnya dicampur oleh ya, kotoran cacak, kotoran ayam, kotoran dan sebagainya lah ya, dan layak, jadi tidak bisa digunakan untuk wudu ya. Kecuali air dalam sungai, dalam parik dan tapek. Kalau air dalam bak, dalam ember dicampur oleh kotoran, maka tidak boleh dipakai untuk wudu. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir adalah alat bersuci yang bukan air ya. Yang pertama adalah kulit kayu. Bisa untuk kan kita lekat kancing, basuh berak misalnya. Kita gunakan kulit kayu. Bisa juga gunakan tanah atau debu.
Misalnya kita ke hutan, si naik, si apa, bisa kita gunakan batu, daun-daun kering bisa kita gunakan, ataupun di hotel, di pesawat ya kita gunakan tisu. Ya, yang bisa kita gunakan untuk membersihkan diri dari najis ya. Jangan sampai kita lakak berak, lakak kancing dan bercuci. Najis dan boleh solat. Ya, kotor solatnya ya. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami, dan silakan kalau tugasnya adalah kalian menghafalkan doa berwudu dan doa setelah berwudu ya. Minggu depan ya, pertemuan berikutnya akan saya tagih ya, doa berwudu dan doa setelah berwudu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.